Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh dosen Pak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, tentunya kita sering mendengar kata administrasi ini bukan? Kata administrasi ini sering kita dengar di dunia perkuliahan, perkantoran, rumah sakit, serta di dunia sekolah. Tapi apakah teman-teman tahu apa itu administrasi? Sebagai calon pendidik di masa depan, tentu kita harus mengetahui apa itu konsep dasar administrasi. Maka dari itu, di dalam video ini kita akan membahasnya satu persatu. Definisi administrasi. Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro, yang berarti melayani, membantu, serta memenuhi. Dan secara terminologi yaitu proses untuk mengelola sumber daya 7M dan 1I. Apa aja sih 7M dan 1I itu? 7M itu terdiri dari manusia, uang, mesin, pemasaran, bahan, metode, serta waktu. Dan yang 1I itu adalah informasi. Lantas, apa sih pentingnya administrasi? Bagaimana jadinya jika suatu lembaga ataupun organisasi tidak menerapkan dari administrasi? Nah, jika suatu lembaga ataupun organisasi tidak menerapkan konsep administrasi, maka sumber daya yang kita sebutkan tadi tidak akan dapat berfungsi secara optimal dan maksimal. Bahkan, sumber daya tersebut bisa saja menjadi momok dan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan bisa menghancurkan lembaga ataupun organisasi tersebut. Nah, karena itu, suatu lembaga ataupun organisasi penting untuk menerapkan konsep administrasi agar sumber daya tersebut bisa seefisien dan tercapai secara maksimal. Nah, teman-teman sudah paham bukan konsep dasar dari administrasi pendidikan? Nah, jika sudah paham, mari kita masuk ke dalam tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Tujuan dan manfaat yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Selanjutnya, peserta didik dapat aktif mengembangkan diri serta memiliki kompetensi manajerial. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu, masalah mutu pendidikan teratasi dan meningkatkan citra positif pendidikan. Dan yang terakhir, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Nah, setelah mengetahui tujuan dan manfaat administrasi pendidikan, selanjutnya kita masuk kepada fungsi administrasi pendidikan. Terdapat 4 fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, plan, yaitu merencanakan yang terkait dengan sumber daya 7M dan 1I. Dan yang kedua yaitu organize, yaitu memikirkan cara mengelola sumber daya 7M dan 1I tersebut. Yang ketiga, motif, memotivasi agar sumber daya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat yaitu kontrol, mengatur dan mengelola sumber daya sebaik mungkin agar berjalan dengan baik. Nah, keempat lingkup fungsi tersebut berjalan saling berkaitan dan merupakan tugas kita sebagai mahasiswa apabila kita besok masuk ke dalam dunia kerja dan mengelola pendidikan secara langsung, baik itu di sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, jika kita berbicara mengenai administrasi dan administrator, tentu kita akan bicara juga mengenai profesi. Pernahkah teman-teman mendengar istilah profesi? Apa sih maksud profesi itu? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Definisi profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession yang berarti mengakui adanya pengakuan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan secara terminologi, profesi adalah suatu pekerjaan
yang mempersyaratkan pelakunya melewati suatu pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugas memerlukan keahlian dan teknik-teknik tertentu. Satu konsep yang harus teman-teman kita ketahui bahwa profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Karena profesi memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Nah, lantas, seperti apakah ciri-ciri pekerjaan yang layak kita sebut sebagai profesi? Nah, ciri-ciri pertama yaitu memiliki fungsi sosial yang signifikan, lalu menuntut keterampilan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan khusus yang cukup lama, serta didukung oleh disiplin ilmu tertentu, dan memiliki kode etik profesi sebagai pedoman perilaku anggota, serta memperoleh imbalan finansial dari masyarakat. Nah, yang terakhir, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi yang sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada profesional. Profesional mengacu pada orang yang menyandang suatu profesi atau pelaku dari profesi tersebut. Yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme merujuk pada sikap mental yang dimiliki oleh para pelaku profesi yang dijadikan sebagai komitmennya dalam bertindak. Yang ketiga, profesionalitas. Profesionalitas merujuk pada kualitas sikap dan perilaku yang dimiliki oleh para anggota profesi atau pelaku. Oke teman-teman, kita sudah masuk di penghujung video. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan jika dari apa yang saya sampaikan tadi terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.